Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Berbeda dengan video-video sebelumnya di mana Wong Anime hanya membahas tensura atau anime isekai lainnya. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai fakta, rahasia, detail, dan konspirasi menarik yang muncul di anime tertentu. Dengan kata lain, it's morbing time. Dan pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas tentang detail dan Maksud Wong Anime, pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas tentang detail dan konspirasi menarik dari anime yang paling hype di season ini, yaitu Spy X Family. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Namun, sebelum kita membahas video ini, bagi kalian yang belum subscribe, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk silahkan subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Wong Anime. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasi, supaya kalian bisa terus update video-video terbaru dari Wong Anime. Sebagai anime yang bertemakan mata-mata, maka jelas sekali dan tidak diragukan sedikit pun kalau Spy X Family banyak sekali memiliki detail-detail yang tidak hanya menarik namun juga informatif. Nah, tanpa basa-basi lagi, berikut ini adalah detail, fakta, rahasia, dan bahkan teori konspirasi dari setiap episode yang muncul dari anime Spy X Family. Oke, mari kita mulai dengan detail dari episode pertama. Spy X Family terinspirasi dari peristiwa Perang Dingin di mana Jerman pasca kekalahan di Perang Dunia II dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat yang dikuasai oleh blok Barat seperti misalnya Amerika, Inggris, dan Prancis, dan Jerman Timur yang dikuasai Uni Soviet. Nama Ostania dan Westalis sendiri yang menjadi latar tempat Spy Family terinspirasi dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan jika kita melihat bentuk peta dari Westalis dan Ostania pun, kita bisa melihat betapa miripnya peta ini dengan peta Jerman saat masih terbagi dua di era Perang Dingin ini. Detail selanjutnya yang terjadi pada episode pertama adalah pada pertemuan antara Twilight di episode pertama yang saat itu menyamar sebagai Robert. Dia mengatakan kepada Karen bahwa obrolannya tidak bermutu dan ia ingin putus. Nah, yang menarik pada beberapa versi terjemahan bahasa Inggris, kalimat yang Twilight katakan kepada Karen adalah "Your conversation lack intelligence", yang memiliki makna ganda. Kalimat ini bisa diartikan sebagai perkataanmu kurang berisi dan berbobot. Namun bisa pula diartikan sebagai perkataanmu tidak lagi memiliki nilai intelijen atau tidak lagi memiliki info berguna. Jadi saat putus dengan Karen, Twilight pada dasarnya merosting Karen dengan mengatakan kalau dia bodoh. Dan di saat yang bersamaan dia juga mengatakan kalau Karen sudah tidak bermanfaat lagi baginya sebagai mata-mata. Detail nomor 3. Pada peristiwa di stasiun kereta, kita bisa melihat kalau tujuan keberangkatan Lloyd adalah Berlin. Dan ini mereferensi pada ibu kota Jerman sesungguhnya, yaitu Berlin, yang sekali lagi memperkuat kalau latar cerita Spy X Family adalah di Jerman. Kita juga bisa melihat di peristiwa selanjutnya kalau Twilight bertukar koran dengan seseorang di bangku stasiun. Nah, aktivitas ini adalah salah satu bentuk aktivitas intelijen dari agen-agen Westalis di Ostania. Tentunya kalian menyadari kalau ketika pertukaran koran tersebut terjadi, agen yang bertukar koran dengan Twilight mengatakan "nye" atau "meong", dan Twilight langsung merespon dengan mengatakan sandi C. Seperti yang kita tahu, nya atau meong adalah bunyi kucing, sedangkan kucing dalam bahasa Inggris adalah cat yang dimulai dengan huruf C. Makanya Twilight menyimpulkan kalau sandi di koran tersebut adalah sandi C. Bisa disimpulkan juga dari peristiwa ini bahwa agen Westalis memiliki banyak sekali jenis kode yang dipakai untuk setiap keperluan yang berbeda-beda. Detail nomor 4. Nah, pada misi selanjutnya, Twilight ditugaskan untuk mengawasi target yang bernama Donovan Desmond, yang merupakan ketua dari Partai Persatuan Nasional. Nah, Partai Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Donovan Desmond ini kemungkinan terinspirasi dari Partai Persatuan Sosialis Jerman, yang merupakan partai penguasa di Jerman Timur saat era Perang Dingin. Dari namanya, mungkin kalian bisa menebak ideologi dari partai ini apa. Detail nomor 5, kita bisa melihat dari koran yang digunakan untuk komunikasi Twilight dengan agensinya. Judul besar dari koran tersebut adalah Tension ONW Exacerbate Cold War, yang kalau diartikan berarti tensi antara O dan W, yaitu Ostania dan Westalis mengalami peningkatan. Dan ini juga menunjukkan secara jelas kalau Spy X Family memang terinspirasi dari peristiwa Perang Dingin di masa lalu dengan kata Cold War yang sangat jelas di judul koran tersebut.
Detail nomor 6. Detail selanjutnya bisa kita lihat dari nama yang saat ini diambil oleh Twilight, yaitu Lloyd Forger. Nama ini sendiri menarik mengingat nama keluarga dari Twilight yang Twilight gunakan yaitu Forger memiliki arti pemalsu, sehingga sangat cocok dengan aktivitas yang saat ini dia lakukan sebagai mata-mata. Detail nomor 7. Pada pertemuan antara Lloyd dengan Anya, kita bisa mendengar bunyi seperti ini. Ketika terjadi bunyi tersebut, maka kita bisa menyimpulkan kalau Anya yang memiliki kemampuan Esper alias cenayang ini sedang membaca pikiran orang di depannya. Pada adegan ini, Anya juga merespon berdasarkan reaksi Lloyd supaya dia bisa diadopsi. Pertama, dia menyebut kalau usianya 6 tahun karena dalam hati Lloyd mengatakan kalau Anya terlihat seperti 4 tahun. Dia juga berjinjit untuk meninggikan tubuhnya karena dalam hati Lloyd mengatakan kalau Anya terlalu pendek. Tidak hanya itu, dia juga mengisi teka-teki silang dengan membaca pikiran Lloyd sehingga dia bisa mengisi semua teka-teki silang tersebut dengan cepat. Tujuan Anya melakukan semua hal tersebut adalah supaya Lloyd mengadopsi dirinya. Detail nomor 8. Saat Anya memanggil Lloyd dengan sebutan Papa yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Cici, sebenarnya secara tata bahasa apa yang Anya katakan salah. Untuk menyebut ayah sendiri, dia seharusnya menyebut Otosan atau Otosama. Penyebutan cici atau haha biasanya dikatakan untuk menyebut ayah atau ibu dari orang lain. Tapi karena Anya imut dan lucu, kita akan mengabaikan kesalahan ini. Pada adegan selanjutnya, Anya juga melakukan kesalahan di mana dia mengatakan kalau dirinya sudah lama telah menjadi anak ayahnya. Padahal dia sudah diingatkan oleh Lloyd kalau Anya harus bertindak sebagai anak kandung dari Lloyd. Tapi karena Anya lucu dan imut, kita akan mengabaikan kesalahan ini sekali lagi. Detail nomor 9. Pada detail selanjutnya, kita pada akhirnya mengetahui mengenai latar belakang Anya. Dari kertas yang diberikan Frankie, kita bisa melihat kalau latar belakangnya 1 tahun ke belakang tidak diketahui. Begitu pula nama ayah dan ibu aslinya. Namun diketahui kalau Anya telah dikembalikan beberapa kali oleh keluarga yang berbeda-beda dan juga pindah panti asuhan 2 kali. Pengembalian dan kepindahannya ini kemungkinan berkaitan dengan kemampuannya untuk membaca pikiran yang membuat banyak keluarga yang mengadopsinya takut pada Anya. Detail nomor 10. Pada detail selanjutnya kita bisa melihat kalau Twilight memasang jebakan di pintu keluar yang ternyata berisi tepung. Jebakan ini mungkin kelihatan remeh, tapi jebakan ini cukup untuk membuat yang memegang pistol tidak bisa menembak. Kenapa? Karena pistol merupakan senjata api dan di dalam kabut tepung api akan menyebar dan membakar sekeliling. Makanya kalau ada kelompok bersenjata, maka jebakan serbuk tepung seperti ini sangatlah cocok untuk membuat mereka yang menarik pelatuk terbakar atau setidaknya membuat mereka tidak bisa menembak seenaknya. Detail nomor 11. Pada saat Lloyd atau Twilight melakukan konfrontasi dengan Edgar, Twilight menyebutkan nama Karen yang merupakan putrinya sebagai jaminan keamanan. Seperti yang kita tahu, Karen adalah nama pacar dari Twilight di awal episode 1. Tidak cuma itu, Twilight juga menyebutkan kalau dia tahu mengenai Karen secara menyeluruh, dari mulai berat badan, tinggi, kejahatan, hingga bahkan jumlah tahi lalatnya. Pengetahuan Twilight akan jumlah tahi lalat di tubuh Karen menunjukkan bahwa Twilight telah melakukan banyak aktivitas bersama dengan Karen, yang sayangnya Wong Anime tidak bisa sebutkan di video ini karena Wong Anime takut video ini $1 kuningkan. Detail nomor 12. Pada adegan selanjutnya kita melihat kalau Anya melakukan tes masuk di Akademi Eden. Pada tes ini dia berusaha untuk membaca pikiran anak sekelilingnya. Namun ternyata anak di sekelilingnya pun kesusahan untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, yang menarik di antara para partisipan ujian tersebut ada seorang anak perempuan yang melakukan ritual cap cip cup kembang kuncup pada soal yang dia kerjakan. Padahal soalnya sendiri adalah soal isian dan esai, bukan pilihan ganda. Ini menunjukkan kalau soalnya memang soal yang susah luar biasa dan anak perempuan tersebut bahkan tidak mengerti pertanyaan yang ada di tes tersebut. Detail nomor 13. Detail selanjutnya muncul di episode 2. Pada episode ini kita diberitahu mengenai nama organisasi yang menaungi Twilight sebagai mata-mata, yaitu WISE, yang merupakan singkatan dari Westalis Intelligence Service. Kemungkinan besar WISE ini terinspirasi dari Federal Intelligence Service, agensi mata-mata Jerman Barat saat Perang Dingin. Dikatakan kalau organisasi ini merupakan agensi intelijen terbesar kedua setelah CIA di masanya di seluruh dunia. Detail ke-14. Detail selanjutnya datang dari karakter Yor Briar yang muncul di episode ini sebagai salah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor balai kota Berlin. Ketika Yor menyiapkan kopi untuk kepala divisi,
rekan pekerjanya mengatakan kepada Yor untuk menambahkan upil di kopinya, yang ditanggapi oleh Yor dengan pertanyaan apakah upil akan membuat kopinya semakin enak. Peristiwa ini menunjukkan kalau Yor memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain dan memiliki standar normal yang berbeda dengan rekan kerjanya. Detail selanjutnya yang disebutkan di adegan ini adalah detail mengenai betapa tidak normalnya orang yang masih lajang di usia 27 tahun pada kultur tempat Yor berada. Di negara Asia seperti di Indonesia, mungkin anggapan ini dianggap masih lumrah. Tapi di negara-negara barat, usia 27 tahun masih lajang dianggap sesuatu yang normal. Sehingga bisa disimpulkan kalau Spy X Family ini memiliki latar belakang waktu yang berbeda dan bukan terjadi di era modern. Hal ini juga bisa dilihat dari gaya fashion mereka di anime ini. Detail ke-15, detail selanjutnya kita bisa lihat ketika Yor yang ternyata diketahui memiliki pekerjaan lain sebagai pembunuh bayaran melakukan tugasnya untuk menghabisi klien. Ketika dia memasuki wilayah klien tersebut, dia mengatakan dengan sopan, "Bolehkah aku memiliki kehormatan untuk menghabisi nyawamu?" Yang di dalam bahasa Jepang dikenal dengan gaya bahasa Keigo atau bahasa sopan. Setelah bergabung dengan keluarga Forger, dia tetap berbicara dengan gaya Keigo ini dan bahkan menyebut Anya dengan sebutan Anya-san, walaupun Yor jauh lebih tua dan sudah menjadi ibu angkatnya. Detail lainnya yang disebutkan mengenai Yor ini adalah betapa Yor ahli dalam pekerjaan rumah seperti bersih-bersih. Kemungkinan keahliannya dalam bersih-bersih ini berkaitan dengan pekerjaan sampingannya sebagai pembunuh bayaran. Mengingat Yor telah menjadi pembunuh bayaran sejak kecil dan pekerjaan ini mengharuskannya untuk menghilangkan jejak dari TKP, maka Yor memiliki keahlian untuk bersih-bersih secara sempurna. Detail nomor 16. Selanjutnya, pasca pertemuan pertama Lloyd dengan Yor di tukang jahit, Lloyd kemudian belanja di minimarket. Pada belanja yang dia lakukan ini, dia kemudian bertemu dengan kasir yang mengakhiri setiap kalimatnya dengan gero, yang di Jepang dikenal secara umum sebagai bunyi katak sambil menyerahkan uang. Merujuk pada kejadian sebelumnya di stasiun di mana Lloyd bertemu dengan manusia yang berbunyi meong, kita bisa menyimpulkan kalau kasir tersebut juga adalah agen Westalis yang mengirimkan rincian misi pada Lloyd. Lloyd kemudian merespon dengan mengatakan, "Sandi T, bukan Sandi F." Kebingungannya ini terjadi dikarenakan kodok atau katak di bahasa Inggris bisa disebut sebagai frog ataupun toad. Dan Twilight kemudian memilih frog sebagai sandi yang dipakai atau sandi F. Setelah tiba di rumah, kita bisa melihat kalau salah satu koin yang diberikan kasir tersebut memiliki kode yang berisi rincian misi Twilight selanjutnya. Pada misi tersebut, kita bisa melihat kalau Twilight yang melakukan misi bersama Frankie kemudian mengambil sebuah cincin berlian. Cincin tersebut kemungkinan dia ambil sebagai hadiah kepada perempuan yang akan menjadi istri pura-puranya, mengingat janjinya pada Yor hanyalah janji untuk menghadiri wawancara saja. Pada adegan selanjutnya, Lloyd kemudian mendatangi pesta yang telah dia janjikan untuk datangi dalam keadaan berdarah. Kemungkinan darahnya ini terjadi dikarenakan kecelakaan mobilnya saat misi bersama Frankie. Detail ke-17. Pada episode 3, kita bisa melihat di bawah tempat duduk dari Lloyd dan Yor terdapat pemandangan yang diblur dan dihitamkan. Sebenarnya gambar ilustrasi ini diambil dari salah satu panel manga dan merupakan majas bahwa keduanya memiliki rahasianya. Untuk yang berada di bawah Yor itu jelas sekali adalah para target asasinasi yang dia lakukan. Dan ini bisa dilihat dari jarum yang menusuk kepala bayangan tersebut. Sedangkan di bawah Lloyd adalah rahasia aktivitasnya sebagai mata-mata dengan banyaknya topeng penyamaran dan pistol yang ada di sana. Sedangkan Anya duduk sambil melihat ke bawah dan ini menunjukkan bahwa Anya bisa melihat rahasia mereka berdua. Pada dasarnya ilustrasi ini adalah sinopsis dari seluruh cerita Spy X Family sendiri. Detail nomor 18. Pada detail selanjutnya kita bisa melihat kalau Yor hanya membawa sedikit barang setelah dia setuju untuk menjadi istri Lloyd. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yor memang tipe orang yang sederhana dan minimalis juga tidak neko-neko. Di hari-hari selanjutnya kita juga bisa melihat kalau baju merah yang sering dia gunakan ternyata adalah satu-satunya baju rumah yang dia miliki dan sering dia pakai. Dan gaun yang dia pakai untuk melakukan asasinasi ternyata adalah satu-satunya gaun yang dia miliki. Detail nomor 19. Dari jenis furnitur dan barang-barang yang ada di rumah Lloyd, kita bisa mengatakan kalau latar waktu di Spy X Family adalah sekitar 1950 hingga 1970-an.
Ini bisa dilihat dari model TV yang mereka miliki dan lemari es atau kulkas yang masih menggunakan handle atau pegangan khusus untuk membukanya, dan lampu dalam ruangan yang masih memiliki desain seperti ini dan tuas jenis lama. Mereka juga menggunakan theme song lagu yang biasa digunakan di film 60 atau 70-an ketika Anya dan Yor berkeliling rumah. Detail selanjutnya di episode 3 ini adalah perbedaan antara manga dan anime yang lumayan besar. Sebenarnya di manga Anya tidak pernah memberikan tur kepada Yor untuk mengunjungi berbagai ruangan di rumahnya secara detail, termasuk kamar Anya sendiri. Detail ke-20. Pada detail selanjutnya, kita bisa melihat berbagai pemandangan dan benda di kamar Anya. Namun yang menarik sendiri adalah label yang menggantung di kamar Anya tersebut, terutama di pintu depan. Daripada nama Anya sebagai pemilik kamar, kita justru malah melihat kesalahan pengejaan dan justru malah melihat tulisan Anya di pintu kamar. Peristiwa ini terjadi kemungkinan dikarenakan Lloyd membiarkan Anya sendiri yang menulis tanda tersebut di pintu kamarnya, dilihat dari tulisan yang kurang memiliki estetik dan kesalahan pengejaan tersebut. Di kamar Anya sekali lagi kita bisa melihat kultur tahun 70-an dengan melihat wallpaper atau corak tembok dari kamar Anya tersebut. Di kamar ini kita juga bisa melihat poster Spy Wars yang merupakan kartun mata-mata favorit Anya. Kemungkinan poster ini adalah poster yang dia beli ketika Lloyd dan Anya melakukan jalan-jalan pertama mereka di episode 1. Detail ke-21. Detail selanjutnya masih ada di tur ruangan rumah baru Yor ini. Selain penyebutan San saat Yor menyebut Anya yang menunjukkan jarak mereka sebagai anak dan ibu angkat, di sini kita juga bisa melihat kalau ketika Anya memasuki ruangan untuk memperkenalkan kamar Lloyd, dia tidak menyalakan lampu untuk menyalakan ruangan Lloyd dan tidak memasuki kamar Lloyd, tidak seperti saat mereka memasuki ruangan lainnya. Hal ini terjadi karena Anya tidak ingin kalau Yor mengetahui kalau Lloyd adalah mata-mata dan tidak ingin peristiwa terakhir ketika Anya diculik terjadi lagi. Detail ke-22. Pada peristiwa selanjutnya, kita bisa melihat kalau ketika Yor melakukan unpack atau mengeluarkan barang yang dia bawa dari rumahnya, Yor bahkan sudah selesai melakukannya sebelum Lloyd meninggalkan koridor. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Yor adalah pribadi sederhana dan barang yang dia miliki pun tidaklah terlalu banyak. Pada percakapan selanjutnya pun, Yor kemudian mengatakan kepada Lloyd kalau dia tidak memiliki baju untuk wawancara, yang direspon oleh Lloyd dengan mengatakan kalau mereka akan ke penjahit baju untuk membuatkan baju baru Yor. Detail ke-23. Pada detail selanjutnya kita melihat kalau Lloyd melakukan gladi resik wawancara dengan Anya dan Yor. Ketika Anya ditanya apa yang dia lakukan di rumah, maka Anya menjawab seperti ini. Yang direspon oleh Lloyd kalau ini akan membuatnya kelihatan buruk. Sebenarnya perintah ini adalah perintah dari Lloyd di episode 1 pada Anya ketika dia keluar rumah untuk bertemu Frankie. Pada adegan selanjutnya, dia kemudian memberikan pertanyaan kepada Yor. Pada pertanyaan tersebut, Lloyd mengatakan Eden koshibo sururyu wo mite kudasai, yang berarti tolong sebutkan alasan Anda memasukkan anak Anda ke Eden. Yor di sini kurang mengerti perkataan Lloyd, entah karena dia melamun atau karena memang gaya bahasa Lloyd yang terlalu formal sehingga dia hanya memahami beberapa kata di pertanyaan tersebut. Kata yang dia pahami dari pertanyaan ini hanyalah Shibo yang berarti mati, Ryu yang berarti cara, dan Eden yang tampaknya Yor pahami sebagai surga. Kesimpulannya, Yor menyalahpahami pertanyaan Lloyd tentang alasan Yor memilih Eden sebagai sekolah anaknya dan justru memahaminya sebagai cara paling cepat untuk menuju surga bagaimana. Dan inilah yang menyebabkan Yor menjawab gagal jantung, pendarahan, patah tulang seluruh tubuh, dan tengkorak pecah. Karena memang jajaran peristiwa ini adalah merupakan gerbang tercepat untuk mencapai surga. Detail ke-24. Pada detail selanjutnya, saat Lloyd mengajak Yor dan Anya untuk menonton opera, kita bisa melihat kalau di samping Lloyd terdapat orang tua yang menggunakan kacamata untuk melihat opera. Dengan kata lain, Lloyd duduk di tempat yang jauh dari panggung. Dan ini menunjukkan kalau tiket yang dalam tanda kutip dia beli bukanlah tiket VIP. Dan ini menunjukkan tingkat ekonomi keluarga Forger adalah tingkat menengah, atau menunjukkan kalau Wise alias Wise Intelligence Service memiliki biaya yang terbatas. Sedangkan opera adalah merupakan hobi warga kelas atas. Pemandangan orang tua yang melihat opera menggunakan kacamata ini sebenarnya juga lumrah, mengingat banyak orang tua yang menggemari menonton opera
Namun karena penglihatan mereka yang sudah buruk, mereka mesti membawa alat bantu untuk melihat ke panggung lebih jelas. Kalau di zaman kita, ini mirip seperti orang-orang yang membawa teropong di pertandingan sepak bola. Ketika scene opera ini dipindahkan ke tokoh lainnya, kita bisa melihat kalau Anya tertidur di dalam area penonton. Kemungkinan besar ini terjadi karena dia lelah dengan banyaknya orang di sana. Mengingat Anya seorang expert dan bisa membaca pikiran, maka kemungkinan dia bisa mendengar banyak orang bicara, walaupun aslinya tidak ada seorang pun yang berbicara saat ada di opera. Sementara itu, ketika adegan berpindah ke Yor, kita bisa melihat kalau kepala Yor berasap, dan ini menunjukkan kalau dia tidak mengerti apapun tentang opera, dan dia tidak mengerti apa yang saat ini sedang dia lihat. Detail ke-25. Pada detail selanjutnya, keluarga Forger kemudian melakukan tur di dalam museum seni. Sekali lagi, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh keluarga berkelas di Eden. Di sana, Lloyd mengatakan kepada Anya untuk jangan berisik, dan Anya langsung berteriak kalau semuanya dalam tanda kutip kelihatan. Kalau kalian bukan orang tua, kalian mungkin gak tahu kalau anak kecil semuanya cuma punya satu volume suara dan hanya bisa berbicara dalam volume suara yang sama, yaitu berteriak. Dia juga menunjuk kepada patung yang tidak memiliki badan dan kepala dan berteriak sekali lagi dalam volume yang sama, dan direspon oleh Lloyd dengan tenang supaya jangan berisik. Sekali lagi, kalau kalian orang tua, jangan memarahi anak kalian karena berisik. Karena sekali lagi Wong Anime katakan anak kecil cuma memang mengerti satu volume suara saja. Jadi berkatalah dengan tenang seperti yang Lloyd katakan kepada Anya di sini. Pada adegan selanjutnya kita bisa melihat kalau Yor sangat kagum dengan lukisan gilotin alias alat eksekusi yang ada di museum tersebut. Ekspresinya, suara yang dia buat dan ketertarikannya pada lukisan tersebut menunjukkan bahwa Yor memang tidak normal. Dan melihat pekerjaan sampingannya sebagai asasin atau pembunuh bayaran, maka kondisi mental Yor yang seperti ini tidaklah terlalu mengherankan. Pada adegan di restoran, dia juga melakukan hal yang sama ketika melihat pisau. Dan melihat dua peristiwa ini, kita bisa melihat kemungkinan yang menunjukkan kalau Yor memiliki kecenderungan mental ke arah psikopat atau sosiopat. Detail 26. Pada detail selanjutnya, ketika Anya merespon perkataan Lloyd daripada mengatakan hai yang merupakan respon umum dalam bahasa Jepang, dia justru mengatakan wi ketika merespon perkataan Lloyd. Kata wi ini sebenarnya bukan bahasa Jepang, melainkan bahasa Prancis yang berarti ya. Ini berarti ada kemungkinan kalau Anya memiliki koneksi dengan keluarga yang berbahasa Prancis saat dia diadopsi sebelumnya, atau Lem yang melakukan percobaan padanya memiliki koneksi dengan Prancis. Pada peristiwa selanjutnya kita bisa melihat ketika Yor menjahit, penjahit menawarkan warna lain kepada Yor. Tapi seperti yang bisa kita ketahui, Yor adalah asasin, sehingga dia lebih memilih baju warna hitam atau merah supaya cipratan darah tidak kelihatan di bajunya. Kita juga bisa melihat kalau selain bajunya sebagai PNS dan piyama yang dia pakai tidur, dia hanya memiliki dua baju lainnya, yaitu baju merah yang sering dia pakai di rumah dan baju hitam yang dia pakai misi. Dan ini menunjukkan kepribadian Yor yang simpel dan tidak peduli dengan tren di sekitarnya. Selanjutnya mereka kemudian pergi ke studio foto, dan bisa dilihat dari jenis kamera lama yang digunakan untuk mengambil gambar keluarga mereka dan pose foto keluarga mereka sekali lagi menegaskan kalau latar waktu dari Spy X Family adalah sekitar tahun 50-an hingga 80-an yang merupakan latar dari Perang Dingin. Detail ke-27. Pada peristiwa selanjutnya, kita melihat keluarga Forger berkumpul di area di mana salah satu figur penting Ostania melakukan pertemuan pers dan mengatakan kalau dia menginginkan perdamaian dengan Westalis. Di kerumunan tersebut, Anya bisa mendengar banyak hati orang-orang yang ternyata tidak setuju dengan perkataan sang politikus dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Peristiwa ini sejalan dengan narasi awal di anime ini yang menyebutkan bahwa sementara Westalis cenderung pada perdamaian, Ostania justru menginginkan peperangan. Dan ini merupakan tugas berat bagi para mata-mata barat yang melakukan misi di Ostania. Detail ke-28. Masih di peristiwa kerumunan yang menunjukkan politikus Ostania menginginkan perdamaian, di sini kita juga bisa melihat kalau salah satu efek samping dari kemampuan membaca pikiran Anya, dia akan bisa mendengarkan pikiran negatif orang-orang di kerumunan, dan hal ini membuat Anya sangat tidak nyaman. Peristiwa ini sekali lagi menguatkan kenapa Anya malah tidur di opera daripada menonton pertunjukannya.
Namun, apabila Anya berhasil meninggalkan keramaian tersebut, maka kondisi mentalnya akan kembali ke awal secara perlahan, seperti yang diperlihatkan di animenya. Detail nomor 29. Pada detail selanjutnya, kita bisa melihat kalau ketika di restoran daripada memakan makanannya, Anya justru malah makan kacang mede yang ada di makanannya. Ini berarti Anya bukan cuma menyukai kacang tanah atau peanut saja, dia juga menyukai kacang-kacangan lainnya sebagai makanan favoritnya. Dan detail terakhir, detail ke-30. Pada adegan selanjutnya, mereka kemudian jalan-jalan dan mencari angin segar. Pada adegan ini, Anya mengatakan kalau manusia terlihat seperti sampah. Kemungkinan dia belajar frase kata ini dari narasi penjahat atau antagonis yang ada di kartun mata-mata yang dia tonton. Baiklah semuanya, itulah 40 fakta, rahasia, detail, dan konspirasi alias cocokologi yang muncul di anime Spy X Family. Gimana? Kalian mau lanjut ke part 2? Soalnya pada video ini Uang Anime hanya baru sampai di pembahasan detail fakta dan cocokologi hingga episode 3 saja. Sedangkan kita tahu kalau Spy X Family ini masih ada beberapa episode lagi. Dan kita bisa bahas mengenai detail selanjutnya mengenai Spy X Family ini di video selanjutnya. Oh iya, sebelum Uang Anime berpisah, kalau kalian ingin mengetahui mengenai 3 manga dark shonen yang kemungkinan akan menggantikan Big 3 selanjutnya, kalian bisa melihat videonya di sini.